Sobat optimis, hidup di dunia hiburan atau entertainment tidaklah mudah, memerlukan mentalitas yang kuat. Lebih-lebih bagi orang yang masuk ke dunia hiburan tersebut secara mendadak atau viral hanya karena sebuah kasus, misalnya karena kemiripan wajah dengan seorang artis. Ya, seperti yang menimpa Dimas Ramadan yang kemudian dikenal dengan sekarang namanya Dimas Ahmad. Nah, sudah hampir 2 bulan Dimas Ahmad tampil di dunia hiburan, entertainment, dan kini sudah mulai banyak ya kritikan atau bahkan cacian dari para haters dalam beberapa video yang ada di Rans Entertainment. Nah, salah satu video yang banyak sekali memuat kritikan dan cacian dari haters itu adalah di video di mana Dimas Ahmad sedang diajari menyanyi oleh Melly Goeslaw. Nah, kalau saya melihat beberapa kritikan, kalau haters mungkin ya namanya juga hater pasti lebih kepada cacian, misalnya jangan lebay dan sebagainya ya. Tapi kalau yang kritikan itu menurut saya beberapa perlu diperhatikan, bukan hanya oleh Dimas tapi sebenarnya oleh tim, oleh manajemen daripada Rans ya. Tapi menurut saya beberapa kritikan juga meskipun secara substansi benar, isinya benar, tapi mungkin cara penyampaiannya menurut saya harus lebih bijak lagi, lebih arif. Karena begini ya, misalnya saya berikan contoh misalnya tentang kebiasaan Dimas memasukkan tangan ke saku celana ya. Ini bukan hanya di video yang sekarang, di video yang lain juga seringkali kedapatan Dimas Ahmad memasukkan tangan ke saku. Nah, beberapa netizen tuh mengkritik, Dimas jangan biasakan memasukkan tangan ke saku karena itu adalah perilaku yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Nah, secara substansi memang tidak disalahkan ya kritikan seperti itu, tapi harusnya penyampaiannya lebih bijak. Misalnya begini, harap jangan membiasakan untuk memasukkan tangan ke saku karena bisa jadi bagi sebagian orang itu akan dianggap sebagai bentuk keangkuhan. Jadi yang mengkritik itu tidak menunjukkan dirinya menafsirkan bahwa setiap memasukkan tangan ke jari itu angkuh, tapi bisa jadi ditafsirkan oleh orang lain sebagai keangkuhan. Karena begini ya, tidak setiap orang yang membiasakan masuk tangan-tangan ke celana itu angkuh. Karena begini, kita harus melihat bagaimana proses Dimas masuk ke dunia entertainment. Dia masuk secara tiba-tiba, ya, langsung diangkat oleh seorang artis papan atas, langsung diajak bergabung, diajak ketemu dengan berbagai orang, bahkan artis-artis papan atas juga, tanpa diajarkan misalnya tentang attitude, tentang public speaking dan seterusnya, tapi langsung ditarik, dibawa masuk, belajar langsung gitu ya. Nah, sementara kebiasaan Dimas adalah selama ini hanya sekedar bantu ayahnya jualan bakso dan ya baru keluar SMA gitu ya, pergaulannya sekitar itu-itu saja. Jadi kalau menurut saya hal itu menunjukkan lebih kepada grogi. Ya, kita sendiri kan misalnya yang terbiasa hidup tidak pernah di kamera misalnya, atau di sekolah dulu nggak pernah tampil pidato atau apapun di publik itu ya. Nah, begitu kita ke depan itu biasanya memang secara refleks memasukkan tangan ke dalam saku saking groginya. Yang kedua, memang biasanya di kalangan masyarakat ya seperti katakanlah masyarakat menengah ke bawah ya, jarang sekali kita belajar tentang attitude untuk menghadapi dalam situasi-situasi terutama ketika berhadapan dengan kelompok elit atau kelompok yang lebih tinggi ya. Kayak table manner seperti itu. Masyarakat menengah ke bawah jarang sekali diajarkan. Nah, karena itu mereka umumnya tidak tahu. Nah, tetapi sekali lagi ini secara substansi
benar, tapi mungkin cara penyampaiannya ya. Dan ada baiknya juga, misalnya manajemen Dimas itu di luar syuting video itu seringkali memberikan masukan kepada Dimas hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua tentang cengengesan dan seterusnya saat bernyanyi, ya kita kan tidak tahu bagaimana di balik layarnya ya, karena kan yang ditampilkan di video itu kan video hanya sekitar 10 menitan ya tampilnya. Bisa jadi yang lebih lama ketika Melly Goeslaw mengajarkan Dimas nyanyi, bisa serius, mungkin yang tidak disuting, yang tidak divideokan bisa jadi yang serius. Yang ini adalah kepentingan videonya mungkin ya. Karena itu saya kira perlu menyampaikan sesuatu secara bijak ya. Oke teman-teman, baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.